Tapi kenyataannya di lapangan sehari-hari seperti apa? Ini partai baru, pengenalannya seperti apa? Kalau Perindo sudah lama melangkahnya berkarya, saya tanya, Mas Fasko. Ya, jadi gini ya, konsep pemerintahan di Indonesia itu memang konsep pemerintahan yang presidensial ya. Jadi seluruh perhatian dan dampak perhatian masyarakat ini semua terbetot ke pemilihan presiden. Jadi sangat wajar karena pemilihan umum kita kali ini bersamaan dengan Pilpres dan Pileg. Nah, jadi solusinya kalau dari Partai Berkarya sendiri, kita betul-betul mengintervensikan diri kita ini sebagai calon legislatif yang mendukung calon presiden tertentu gitu loh. Nah, ini kan kalau kondisi sekarang ini kan yang diuntungkan hanyalah partai-partai yang mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden, dapat kotel efek di situ. Tapi kalau misalnya sejak awal ngegasnya dari kapan nih kalau berkarya, kalau boleh tahu? Kalau ngegas sejak berapa bulan nih terakhir? Ya ngegas sebenarnya udah dari awal Partai Berkarya. Dari 2018 ya, sejak sebelum itu justru malah memang sudah. Partai Berkarya sudah mulai mengkampanyekan sebenarnya apa itu manifesto politiknya Partai Berkarya, trilogi pembangunan, semua selalu kita kampanyekan. Untungnya gini Mbak, untungnya Partai Berkarya ini mendukung calon presiden Pak Prabowo Subianto. Jadi pada saat saya turun ke lapangan ke konstituen saya, di sini kan caleg-caleg ini betul-betul kalau saya pribadi, saya menganggap di jidat saya ini Pak Prabowo gitu loh. Walaupun saya Partai Berkarya, tapi di jidat saya ini Pak Prabowo tulisannya. Ya jadi jualannya lebih mudah ya? Bukan bicara lebih mudah, tapi gimana? Kita sekaligus mengkampanyekan Pak Prabowo Sandi untuk menjadi presiden agar karena Partai Berkarya ini partai yang akan mendukung beliau, baik itu di parlemen nanti seandainya Pak Prabowo jadi gitu kan. Apa jadinya kalau misalnya di jidat saya ini yang untungnya ya tadi Partai Berkarya untungnya kan mendukung Pak Prabowo. Kalau di jidat saya yang didukung capres yang lain, yang sebelah itu kan mau gimana saya jadinya kan, untungnya itu Pak Prabowo gitu loh Mbak. Oke. Saya ke Mas Effendi sekarang. Kalau misalnya Perindo, kita mungkin bisa lihat hasil terbaru dari Carta Politika, teman-teman mungkin bisa ditampilkan sebentar lagi sambil menunggu. Kalau Perindo sudah kelihatan sih sebenarnya pergerakannya Perindo ya, ini kita lihat. Bukan yang ini, bisa yang lain yang ada Perindo dan Partai Berkarya, ini perkiraan peringkat, nah ini dia. PSI Perindo 2,0, kemudian Berkarya 0,1. Perindo sudah 2%, itu seperti harapan selama ini karena Perindo kan geraknya sudah jauh lebih lama sebenarnya. Baik, Perindo kita bergerak dari tahun 2014 ya. Setelah pemilu 2014 selesai, kita sudah mulai bergerak, konsolidasi, dan kita melakukan reorganisasi beberapa kali. Ada pergantian pengurus sampai betul-betul kita mencari pengurus yang tepat untuk memimpin partai. Jadi rotasi kepengurusan itu sudah berulang kali kita lakukan, dan ini program-program juga sudah lama kita jalankan. Jadi efeknya bahwa partai baru yang hampir mencapai nilai parliament threshold itu ya saya kira salah satunya adalah Partai Perindo. Kita nggak kaget ya, ini memang kita sudah kerja lama. Apalagi hari ini tanggal 5 April tadi baru keluar lagi rilis survei dari Denny JA, kita di 3,9 ya, jadi ada kenaikan. Ada kenaikan dari situ. Kalau ini kan survei akhir Maret ya. Tadi baru rilis barusan ya tadi sore 5 April rilis survei dari Denny JA, kita ada di peringkat dengan 3,9. Oke. Tapi kalau misalnya dengan hasil-hasil itu target survei internal sendiri Perindo range-nya berapa? Ya kita tentu target utama adalah lolos parlemen threshold dulu ya. Walaupun memang ada target-target tertentu dari ketua umum untuk menyodok menjadi salah satu partai di salah satu partai menengah atau partai di 3-4 besar. Tapi target paling realistis kita sekarang tentu dalam mengejar beberapa minggu menuju tanggal 17 ini adalah bagaimana seupaya mungkin kita bisa lolos dari parlemen threshold sehingga kita bisa ada di parlemen dan kemudian bisa melakukan apa yang kita agendakan dan kita visi misikan selama ini. Jualan parpol di masa-masa sekarang saat Indonesia atau masyarakat Indonesia mulai apolitis, mulai agak kesel sama partai politik tuh mudah atau gimana? Saya pikir masyarakat Indonesia ini dalam tanda kutip ya suka yang baru-baru ya. Jadi kami Partai Perindo sebagai partai baru tentu menyodorkan sesuatu yang baru, yang sifatnya adalah sesuai dengan tagline kita menuju Indonesia sejahtera. Tentu tidak hanya dengan tagline, tapi berbagai macam program real kita lakukan di masyarakat ya. Bagaimana kita melakukan pelatihan, pembinaan, dan bahkan dengan wujud real memberi bantuan kepada pedagang-pedagang
juga dengan program-program lain membantu masyarakat, ambulans kita punya 500 titik di seluruh Indonesia, program-program lain ini sebagai bentuk real daripada Partai Perindo. Jadi tagline-nya tidak hanya tagline, tapi ada wujud nyata, hadir di tengah masyarakat dan hadir untuk membawa perubahan buat Indonesia ke depan. Masih laku maksudnya jualan parpol? Mudah-mudahan masih laku ya. Artinya ini kan dituntut bagaimana militansi kita sebagai kader untuk turun langsung menjemput bola, bertemu dengan rakyat, menjelaskan visi misi ini. Walaupun memang pragmatisme politik memang luar biasa di lapangan. Saya sendiri sendiri tadi barusan dari lapangan, kita setiap hari ya turun ke lapangan, memang pragmatisme politik di masyarakat luar biasa tingginya. Dan kita harus menyikapi itu secara bijaksana, kita harus menyikapi itu dengan elegan dan butuh perjuangan. Apalagi sebagai partai baru gitu ya. Bagaimana dengan Mas Fasko? Ya, kalau jualan partai politiknya? Kita bukan jualan partai politik, Mbak. Yang kita jualkan adalah manifesto politiknya partai gitu. Jadi partai politik ini tapi kan bagaimanapun membawa nama partai, tetap jualan partai politik kan? Betul, tapi yang kita jual di sini adalah manifesto yang dibawa oleh partai politik yang berkarya gitu loh. Kalau kita pandang dari survei Carta Politika ya, kalau kita lihat Mbak ya, kita bisa bandingkan aja deh. Misalnya pada saat survei Carta Politika ini mensurvei Pilkada DKI waktu itu, Carta ini waktu itu menyimpulkan bahwa pasangan Ahok itu 47,3%, sedangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandi itu 44,8%. Yang margin errornya itu pada saat itu kan 3,5% ya. Nyatanya mana? Hasilnya Anies kan 57,9% di situ, jauh. Jadi Anda tidak percaya dengan ini? Enggak gini Mbak, survei-survei itu kita tidak bukan meragukan kredibilitas survei yang beredar saat ini, tapi kalau saya sendiri melihat survei-survei juga tidak syarat dengan unsur-unsur kepentingan dari yang memesan survei. Tapi ini bisa jadi masukan tidak? Atau berkarya sekarang internal surveinya di atas segitu? Berapa? Sudah jauh di atas 4%. Sudah jauh di atas 4%. Sudah jauh di atas 4%. Ya, sudah jauh di atas 4%. Berapa persisnya? Ya nanti deh, kita tunggu hasilnya nanti pada saat 7 tahun. Nah, biasanya gitu tuh kalau survei internal di atas 4%. Tapi ya namanya juga internal. Tapi nggak dirilis. Oke, nggak dipublikasikan. Jadi kalau ini masukan nggak seberapa ini ya? Ya ini sebagai pengingat kita aja. Oke. Yang terpenting adalah surveinya Partai Berkarya ini. Yang terpenting adalah kita tidak pakai teori seakan-akan membesarkan, seakan partai ini besar, seakan partai ini besar. Tapi kita punya langkah dan kerja konkret nyata untuk menyampaikan betul-betul pesan-pesan dan dampak-dampak politik, dampak-dampak kebangkitan pada saat zaman Orde Baru itu kita gaungkan kembali. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.